Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita seperti biasa di malam Senin mengkaji kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di bab qauli masya Allah wa syi't, bab perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, bab ucapan seorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya apa hukumnya? Dan sudah kita bahas hukumnya apa? Haram. Itu termasuk syirik kecil karena menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Ya, jadi tidak boleh mengatakan karena kehendak Allah dan kehendakmu. Kalau mau karena kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ini boleh. Atau kalau yang lebih baik karena kehendak Allah, titik. Gak usah ditambah karena kehendakmu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah baca dalil pertama yang disebutkan Syekh, dalil yang menunjukkan bahwasanya perkataan tadi diharamkan, dilarang, yaitu hadis dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Qutailah bahwasanya ada seorang Yahudi mendatangi Nabi lalu berkata, innakum tusyrikun, kalian ini sudah menyekutukan Allah, sudah berbuat syirik. Ini tujuan kepada siapa? Umat Islam, ya. Yang datang kan orang Yahudi kafir kan. Sesungguhnya kalian sudah berbuat syirik, kalian sudah menyekutukan Allah karena kalian berkata masya Allah wa syi't, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini syirik. Orang Yahudi tahu ya. Wa taqulun, dan kalian juga berkata wahai umat Islam, wal ka'bati, demi Ka'bah. Ini juga syirik ya. Jadi orang Yahudi ngerti itu syirik. Maka Nabi SAW mendengar kabar dari orang Yahudi seperti itu. Beliau pun memerintahkan para sahabatnya, kalau mereka ingin bersumpah, hendaknya mengucapkan demi Tuhannya Ka'bah. Bukan demi Ka'bah, tapi demi Tuhannya Ka'bah, yaitu Allah ya. Dan Nabi juga memerintahkan mereka untuk mengucapkan masya Allahu tsumma syi'ta, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi tidak boleh atas kehendak Allah dan kehendakmu. Yang diperbolehkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Nah, ini hadis yang pertama. Lalu terakhir kita sampai hadis yang kedua. Hadisnya dalam Sunan An-Nasa'i juga dari Ibnu Abbas bahwasanya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata kepada Nabi, masya Allah wa syi't, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi. Dia berkata begitu kepada Nabi dalam rangka apa? Menghormati, memuliakan. Artinya niat dia baik ya, tapi kalimatnya salah, caranya salah. Makanya Nabi tegur, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Bal masya Allah wahdah, bahkan ucapkanlah atas kehendak Allah semata. Nah, ini yang paling baik ya. Jadi sekali lagi Bapak, ada 3 ucapan tadi. Yang satu terlarang, yang 2 boleh, yang ketiga paling baik. Pertama yang terlarang, ucapan seorang karena kehendak Allah dan kehendak fulan, kehendak kamu. Ini hukumnya apa? Haram, syirik kecil ya. Yang kedua yang boleh, atas kehendak Allah atau karena kehendak Allah kemudian kehendakmu saya bisa begini. Nah, ini boleh. Nah, yang kedua, yang ketiga yang paling baik, karena kehendak Allah, titik. Karena kehendak Allah saya bisa begini, karena kehendak Allah saya sampai sini. Tidak disebutkan siapa? Kehendak manusia. Nah, ini yang paling baik ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis terakhir ini, Nabi mengarahkan sahabat tadi untuk berkata atas kehendak Allah semata. Tidak disebutkan kehendak Nabi di situ. Ya, jelas Bapak ya. Nah, itu
hadis kedua. Ya. Atas kehendak Allah selamat. Ya betul, betul lah. Kita semua kan hidup, mati, bahagia, sengsara, apa semua itu atas kehendak Allah. Nggak ada satupun apa gerak-gerik kita yang lepas dari kehendak Allah, Pak ya. Ya ini itu betul Pak, itu iman pada takdir bahkan. Itu seharusnya ya. Jadi semua kejadian yang menimpa diri kita, semua perbuatan kita ini semua terjadi karena kehendak Allah. Jadi jangan pikirkan kita semua apa ada satu perbuatan kita yang terjadi karena apa tanpa kehendak Allah. Jangan pikirkan begitu ya. Kalau kita berkata demikian, kita menjadi qadariyah. Orang-orang yang nolak takdir. Orang qadariyah kan begitu, menyatakan enggak sesuai dengan kehendak Allah. Saya bisa melakukan ini karena keinginan saya, bukan karena keinginan Allah, karena kehendak saya, bukan karena kehendak Allah. Nah, qadariyah yang seperti ini kafir. Itulah para ulama sampai menyatakan jangan sholat di belakang qadariyah. Yaitu qadariyah yang model begitu, Bapak. Nolak secara umum. Pokoknya manusia lah yang menentukan perbuatannya. Baik, buruk manusia, bukan Allah. Ini qadariyah ekstrim yang difatwakan keluar dari Islam oleh para ulama salaf terdahulu. Nah, qadariyah yang tidak ekstrim, tapi sama-sama rusak. Yaitu qadariyah yang menyatakan, ya Allah lah yang menentukan kebaikan saya, tapi kalau keburukan, saya sendiri yang menentukan, bukan Allah. Jadi nggak mungkin keburukan itu ditakdirkan Allah. Jadi saya maksiat, ini bukan kehendak Allah, tapi karena kehendak saya sendiri. Nah ini juga, ini tidak kafir memang, tapi sesat apa ya? Ya tidak. Karena semua yang terjadi pada diri kita ini semua kehendak Allah kan? Semua karena ditakdirkan oleh Allah ya. Dan pasti ketika misalnya kita melakukan maksiat, pasti ada hikmahnya di situ, Bapak. Ketika kita terjatuh dalam dosa, melakukan suatu perbuatan dosa, memang perbuatan dosanya buruk, tapi di balik itu ada hikmahnya. Karena disebutkan dalam hadis, laula tudznibun la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan lenyapkan kalian. Artinya dengan berbuat dosa kita kan akhirnya istighfar kepada Allah, Allah ampuni dosa kita, bahkan Allah angkat derajat kita. Berarti ada manfaatnya nggak? Ada ya. Tapi bukan berarti ya udah kalau gitu saya melakukan dosa aja lah. Jangan juga ya. Jangan ada niat katanya dosa itu di antara hikmah, nanti kita terjatuh dalam dosa, nanti kita bisa istighfar, diampuni dosanya oleh Allah, ditinggikan derajat kita oleh Allah. Ya udah kalau gitu saya berbuat dosa. Bukan begitu ya. Artinya hadis tadi merupakan hiburan bagi kita yang terjatuh dalam perbuatan dosa. Jangan putus asa ya. Ampunan Allah itu amat luas, rahmat Allah itu demikian luas. Ya jadi tadi kembali Bapak ya, jadi boleh tadi ucapan seperti itu. Bahkan itulah yang seharusnya ya. Semua yang terjadi pada diri kita, apalagi keselamatan kita, ini semua kehendak Allah, bukan karena kehebatan kita ya. Ya kita lanjut, itu hadis tadi kita sudah sampai hadis kedua. Nah sekarang kita masuk hadis ketiga. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wal Ibnu Majah anit Tufail akhi Aisyah li ummiha qal. Dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Tufail, saudara Aisyah seibu. Ia berkata, ra'aitu ka'anni ataitu ala nafarin minal yahud. Aku melihat dalam mimpiku, ini dalam mimpi ya, seakan-akan aku mendatangi beberapa orang dari kalangan orang Yahudi. Jadi Tufail bermimpi, dalam mimpinya dia mendatangi sekelompok orang Yahudi. Qultu, lalu aku pun katakan kepada orang-orang Yahudi itu, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzairun ibnullah. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik kaum. Kalian ini sebaik-baik orang kalau saja kalian tidak mengatakan bahwa Uzair adalah anaknya Allah. Ini perkataan siapa? Tufail kepada orang Yahudi. Kalian ini sebaik-baik kaum, kalian ini sebaik-baik orang kalau saja kalian tidak mengucapkan Uzair adalah anak Allah.
Ya karena orang-orang Yahudi, tentu ini bukan semua Yahudi ya, sebagian Yahudi ya, mereka mengatakan bahwa Uzair itu putranya Allah. Sama seperti kaum Nasara menyatakan Isa putranya Allah. Maka di sini Tufail dalam mimpinya berkata kepada kaum Yahudi, kalian ini kaum yang bagus nih. Kalau saja kalian tidak mengucapkan Uzair anaknya Allah, ya. Gara-gara kalian mengucapkan itu berarti kalian bukan kaum yang terbaik. Nah, maksudnya gitu ya. Nah, ini ucapan Tufail. Maka orang Yahudi pun berkata, setelah dapat perkataan tadi, wa antum la antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga sebaik-baik kaum. Ini jawaban siapa? Orang Yahudi. Kalian juga, kalian ini siapa? Umat Islam. Kalian juga, wahai umat Islam, sebaik-baik kaum, sebaik-baik orang, kalau saja kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, lihat tuh, dibalikan lagi. Jadi Tufail ingin menjatuhkan orang Yahudi, malah orang Yahudi menjatuhkan kaum muslimin. Kalian juga sebaik-baik kaum kalau saja kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Artinya kami salah, kalian juga salah, nah gitu. Jadi orang Yahudinya bela ini. Ini dalam mimpi Bapak ya. Kita lanjut. Tsumma marartu binafarin Nasara. Lalu Tufail bercerita lagi dalam mimpinya, dia melewati beberapa orang dari kaum Nasara. Fakultu, lalu aku pun berkata, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna al-masihu ibnullah. Sesungguhnya kalian sebaik-baik kaum. Kalian ini sebaik-baik orang kalau saja kalian tidak mengatakan bahwa Al-Masih adalah anaknya Allah. Siapa Al-Masih? Isa ya. Jadi kata Tufail kepada orang Nasara, sesungguhnya kalian ini orang-orang bagus nih, orang sip ya. Kalau saja kalian tidak mengatakan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Karena kalian mengatakan Isa anaknya Allah, berarti kalian bukan sebaik-baik kaum. Nah ini perkataan Tufail. Qalu, maka orang Nasara pun menjawab dalam mimpinya, wa antum la antumul qaum, kalian juga sebaik-baik kaum. Kalian juga sebaik-baik orang, laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Kalian juga sebaik-baik kaum kalau saja kalian tidak berkata atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, dibalikan lagi. Dibantah lagi. Ya kalian salah, kalian pun salah. Nah gitu. Ini di mana ini? Mimpi ya, ya. Falamma asbahtu. Nah, tatkala aku bangun di pagi hari, kata Tufail, tadi kan mimpi kan? Tatkala aku bangun di pagi hari, akhbartu bihaman akhbartu. Aku kabarkan mimpi tersebut kepada orang yang bisa aku kabarkan. Artinya dia mimpi bangun di pagi hari lalu ketemu orang, saya tadi malam mimpi begini. Saya ketemu orang Yahudi lalu saya mengucapkan gini, dibalas oleh orang Yahudi. Lalu saya dalam mimpi melewati orang-orang Nasara, saya katakan kepada mereka begini, mereka balas juga begini. Nah gitu. Tsumma ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartu. Setelah itu, setelah dia mengabarkan kepada beberapa orang, pada orang tertentu, kata Tufail, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ku kabarkan kepada beliau tentang apa? Mimpi tersebut. Faqal, maka beliau pun bersabda, hal akhbarta biha ahada? Apakah engkau ceritakan, engkau kabarkan mimpimu kepada seorang? Qultu, aku pun menjawab, na'am. Ya, aku ceritakan mimpi itu kepada orang lain gitu loh. Qal, maka kata Tufail, fahamidallahu wa athna alaih. Maka Nabi pun memuji Allah, menyanjungnya. Artinya Nabi khutbah. Kan kalau khutbah kan dimulai dengan apa? Alhamdulillah gitu kan? Atau innal hamdalillah, segala puji bagi Allah lah itu. Nabi pun memuji Allah, menyanjung Allah. Tsumma qala, lalu bersabda, amma ba'd. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan akhbaro biha man akhbaro minkum. Amma ba'du. Udah jadi bahasa Indonesia, Bapak. Iya, kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, amma ba'd itu udah jadi bahasa Indonesia, amma ba'du tulisannya. Amma ba'd, ya. Kata Nabi, kata Tufail, Nabi pun memuji Allah, menyanjungnya, lalu bersabda di hadapan para sahabat, amma ba'd. Sesungguhnya Tufail sudah bermimpi
melihat dalam mimpinya suatu suatu percakapan, dan dia sudah mengabarkan itu kepada orang yang ada di antara kalian. Dia sudah mengabarkan mimpinya kepada orang yang ada di antara kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha. Dan sesungguhnya kalian sudah mengucapkan perkataan yang demikian dan demikian menghalangiku untuk melarang kalian. Sesungguhnya kalian sudah mengucapkan perkataan yang ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian dari itu. Artinya begini, Nabi sebenarnya ingin melarang para sahabatnya mengucapkan perkataan yang ada dalam mimpi tadi. Jadi Bapak, ternyata yang ada dalam mimpi itu benar-benar terjadi. Jadi para sahabat di antara mereka kalau berkata kepada Nabi atau berkata dengan para sahabat yang lainnya atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, ini ada di dalam kehidupan nyata dan Tufail menyaksikannya dalam mimpi. Nah, Rasulullah menyatakan sesungguhnya kalian sudah mengucapkan suatu perkataan yang sebenarnya aku ingin melarang. Tapi ada yang menghalangiku untuk melarang kalian. Aku ingin melarang, tapi ada suatu perkara yang menghalangiku untuk melarang kalian. Fala taqulu, maka janganlah kalian ucapkan masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan kalian ucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu, akan tapi ucapkanlah masya Allah wahdah, atas kehendak Allah semata, atas kehendak Allah saja. Jelas Bapak ya? Jadi jangan lagi mengatakan oh karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad saya bisa sampai sini, nggak boleh. Tapi ucapkanlah karena kehendak Allah saja saya bisa sampai sini, misalkan gitu. Nah, di sini Bapak, perlu kita ketahui, di sini kan disebutkan sesungguhnya kalian mengucapkan suatu kalimat yang yang ingin aku larang, tapi ada perkara yang menghalangiku untuk melarang kalian. Yang menghalangiku untuk melarang kalian ini apa? Ada yang tahu? Malu atau apa? Sesungguhnya kalian mengucapkan suatu kalimat, ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian. Apa yang menghalangiku ini? Kira-kira? Para sahabat. Ya, artinya yang menghalangi Nabi untuk melarang itu karena apa? Tidak sampai kepada Nabi. Artinya Nabi tahu. Oh, di sini tahu. Nabi tahu. Jadi Nabi menyatakan sesungguhnya kalian sudah mengucapkan perkataan. Tahu tidak berarti? Tahu kan? Tapi ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian. Nah, pertanyaannya apa yang menghalangi Nabi untuk melarang para sahabat? Apakah rasa malu atau rasa takut atau apa? Apakah Nabi malu mau melarang para sahabat? Atau takut dengan para sahabat? Nggak enak nih kalau saya larang nanti mereka tersinggung. Ya gitu apa ya? Kadang kita tuh mau amar ma'ruf nahi mungkar, nanti khawatir tersinggung, khawatir nanti marah, khawatir. Ya resiko Bapak ya. Amar ma'ruf nahi mungkar tuh begitu, terutama melarang dari kemungkaran. Kalau mengajak, memerintahkan pada kebaikan, ini tidak terlalu istilahnya apa ya? Tidak terlalu artinya orang yang disuruh pun nggak terlalu marah biasanya. Oh iya, salat Pak, iya. Walaupun agak marah tapi biasa. Tapi kalau misalnya Pak jangan judi Pak, langsung melotot, ya kan? Pak jangan minum lagi minuman keras, langsung kan? Biasanya orang lebih marah dilarang dari maksiat daripada disuruh melakukan kebaikan. Makanya nahyu anil mungkar, melarang dari kemungkaran ini lebih berat daripada menyuruh melakukan kebaikan, Bapak ya. Dan Nabi SAW ketika di Mekah, awal-awal di Mekah, beliau kan ngajak ibadah, kan, ajak umat kafir Quraisy untuk ibadah, lalu menyambung silaturahim, berkata jujur, nggak ada penentangan, Bapak. Tapi ketika menyatakan jangan menyekutukan Allah, jangan beribadah pada ini, jangan minum minuman keras, jangan ini, barulah muncul apa? Gejolak gitu. Artinya kalau sekedar menyuruh pada kebaikan, memang ada gejolak tapi kecil. Tapi kalau melarang dari kemungkaran, disitulah timbul gejolak. Dan memang itulah resiko amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi umat Islam itu sebaik-baik umat yang disebut dalam ayat Al-Quran kan kuntum khairu ummatin
ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Ini umat apa? Umat Islam kan? Umat Islam ini sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk umat manusia. Kenapa? Sebabnya kenapa? Apa kira? Kenapa? Yes. Ta'muru nabil ma'ruf. Kalian memerintahkan kebaikan. Titik sampai sini. Ada lanjutannya, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga melarang dari ini, Bapak. Jadi kalau kita mau menjadi sebaik-baik umat, bukan cuma nyuruh pada kebaikan. Oh iya, kita sholat, kita zakat, apa berbakti pada orang tua. Enggak, larang juga kemungkaran. Dan inilah yang berat, Bapak. Ya, melarang dari kemungkaran itu terus yang berat. Ya. Dan seringnya kita nih ya, saya pribadi begitu. Cuman pakai hati. Jarang kita pakai lisan. Apalagi pakai tangan. Pak, mau apa Pak? Mau minuman keras jangan Pak ya? Bisa? Ditonjok langsung. Ya kan kayak gitu kan. Jangankan pakai tangan, kita lisan aja karena pikir, oh nanti tersinggung, nanti dia malah kalau ketemu saya dia kayak melotot apa. Duh, udahlah. Akhirnya pakai hati terus kita. Berarti itu selemah-lemah iman dalam hadisnya. Ya itu memang berat Bapak ya. Apalagi zaman sekarang ya. Ketika orang sudah jauh dari agama, ilmu agama udah nggak dipedulikan, ya kan, kemaksiatan merajalela, kebodohan merajalela. Akhirnya kalau ada yang amar ma'ruf nahi munkar itu udah perkara yang dianggap menentang arus ibaratnya. Dan resikonya yaitu bisa terhempas ibaratnya gitu. Tapi itu kan di dunia, di akhirat beruntung Bapak ya. Dan para ulama seperti itu. Ada seorang ulama, saya lupa, penulis apa namanya, Fikih Hambali gitu. Sampai dibunuh gara-gara melarang kemungkaran yang ada di kotanya. Ketika itu di kotanya kalau nggak salah orang sudah biasa meminum minuman keras. Bayangkan ini ulama dulu gitu. Dia larang kemungkaran tersebut, akhirnya apa? Langsung dikeroyok. Meninggal. Ya. Beliau berani, ya resikonya apa? Nyawa, Bapak ya. Ya makanya sekali lagi umat Islam adalah sebaik-baik umat tatkala menyuruh pada kebaikan, lalu apa? Larang dari kemungkaran. Bukan cuma menyuruh pada kebaikan. Kenapa saya sebutkan ini Bapak? Karena ada sebagian kelompok yang menyatakan udah nggak usah membahas masalah kemungkaran. Suruh aja orang-orang untuk sholat, suruh saja orang untuk ke masjid, suruh orang untuk apa ngaji, suruh orang untuk puasa, baca Quran ini, nggak usah membahas kemungkaran. Maka ketahuilah Bapak, itu bukan metode dakwahnya Nabi kita. Nah, Nabi kita dakwahnya bukan cuma menyuruh kebaikan, tapi juga melarang dari kemungkaran ya. Makanya dakwah Nabi mengalami apa? Gesekan ya. Ya, seandainya beliau nyuruh pada kebaikannya, tenang-tenang aja dakwahnya kan? Ya kan? Nah itu apa ya? Ya kita lanjut. Jadi pertanyaannya tadi kan sesungguhnya kata Nabi, kalian mengucapkan suatu kalimat yang mana ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian dari itu. Apa sesuatu yang menghalangi Nabi untuk melarang para sahabat? Nabi kan tahu. Apa sebabnya Nabi tidak melarang para sahabat ketika itu? Apakah malu? Nabi mau melarang, malu nanti gimana ya? Atau takut? Kalau malu kira-kira bisa nggak? Apa? Nabi mau melarang sahabatnya yang berbuat salah, malu deh. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Terus kedua, kalau takut? Lebih nggak mungkin kan? Nah, itu sebagaimana? Nah, kata para ulama, dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan ini, disebutkan dalam riwayat lain, kana yamna'unil haya'an anhaakum anha. Sesungguhnya rasa malu menghalangiku untuk melarang kalian. Malu kepada siapa kira-kira? Pada para sahabat? Nggak mungkin kan? Malu kepada Allah. Karena belum ada larangan dari Allah. Nabi malu tiba-tiba melarang padahal Allah belum. Jelas Bapak ya? Jadi malunya bukan kepada para sahabat. Nabi bukan orang yang malu kalau dalam masalah kebenaran Bapak. Kalau memang benar disampaikan. Dan Nabi juga bukan orang yang takut dalam menyampaikan kebenaran. Makanya nggak mungkin Nabi menyaksikan kesalahan lalu Nabi malu kepada para sahabat. Malu saya melarang. Atau takut? Nggak mungkin. Nah, malunya bukan kepada para sahabat tapi kepada Allah. Jelas Bapak ya? Kenapa malu? Yaitu karena Allah belum melarang, tiba-tiba Nabi melarang. Malu. Ibaratnya apa?
kayak melangkahi, apa? Mendahului atau melangkahi. Belum ada ini tiba-tiba Nabi begitu. Nah, akhirnya setelah ada kabar dari Tufailah, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi, akhirnya Nabi pun melarang. Jelas apa ya? Sebelumnya belum turun wahyu, makanya Nabi belum berani melarang. Tapi setelah turun wahyu, Nabi pun melarang para sahabatnya mengucapkan perkataan tadi. Jelas apa ya? Ini masalah tauhid nih, perlu kita tahu juga ya. Nah, itu hadis tadi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nah, sekarang kita masuk saja masail. Masalah-masalah yang ada dalam bab ini. Al-ula, masalah pertama, ma'rifatul yahudi bisyirkil asghar. Pengetahuan orang-orang Yahudi tentang syirik kecil. Pengetahuan orang-orang Yahudi tentang syirik kecil. Artinya, orang-orang Yahudi tahu tentang syirik kecil. Ngerti ini syirik kecil. Kalau syirik besar, apalagi mereka tahu. Tapi sayangnya, walaupun tahu, mereka juga kadang melakukannya. Ini yang musibah nih orang Yahudi ini. Orang Yahudi itu lebih parah dibandingkan yang satunya, Nasara. Karena orang Yahudi, mereka itu orang yang punya ilmu, tapi tidak mau mengamalkannya. Punya ilmu tapi melanggar larangan Allah. Beda dengan orang Nasara, mereka tidak punya ilmu tapi semangat beramal, sehingga akhirnya apa? Sesat. Jelas apa ya? Beda dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dalam hadis tadi apa kata Syekh, tahu tentang syirik kecil. Nah, itu yang pertama. Ats-tsaniyatu fahmul insan idza kana lahu hawa. Pemahaman seseorang jika dia punya hawa nafsu. Artinya seorang paham karena dia punya selera, ya seperti orang Yahudi sini. Mereka ini kan beragamanya kadang dengan hawa nafsu kan, dan mereka dalam kasus tadi paham tentang syirik, ya tidak? Ya, dalam keadaan mereka ini suka ngikuti hawa nafsu, tapi mereka paham, oh ini syirik. Maka mereka mengingatkan, oh kalian ini, wahai umat Islam, kalian ini sudah menyekutukan Allah. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu. Kalian berkata atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, ini mereka ngerti ya. Walaupun mereka seringnya mengikuti hawa nafsu ya, tapi mereka paham bahwa itu syirik kecil. Lalu ats-tsalitsatu, permasalahan ketiga kata Syekh, qauluhu sallallahu alaihi wasallam aj'altani lillahi niddan. Fa kaifa biman qala ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka wal baitaini ba'dahu. Permasalahan ketiga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, yaitu apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nah, perkataan ini diucapkan Nabi gara-gara apa? Ada sahabat Nabi yang ngomong apa? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Disamakan kehendak Allah dengan kehendak Nabi. Maka Nabi pun berkata, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nah, di sini. Nah, di sini Bapak kata Syekh ini, Nabi dalam hadis tadi melarang tidak ucapan tadi? Larang kan? Mengingkar dengan keras. Maka bagaimana pula dengan orang, kalau yang tadi kan terlarang kan? Kalau itu saja terlarang, maka bagaimana pula dengan ucapan seseorang yang berkata, wahai makhluk yang mulia, tidak ada, aku tidak memiliki tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali dirimu. Kalau Nabi tadi ada sahabat yang berkata atas kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi mengingkari dengan apa? Keras kan? Kalau Nabi dalam masalah itu saja mengingkari dengan keras, maka bagaimana pula kalau Nabi mendengar ucapan orang yang berkata, wahai makhluk yang mulia, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali dirimu. Kira-kira Nabi mengingkari nggak kalau dengar ini? Lebih marah lagi. Dan ini sudah terjadi, Bapak. Artinya apa? Ucapan ini tersebar. Ada yang ucapkannya. Ini ucapan apa? Qasidah apa? Burdah ya. Jadi qasidah burdah ini sebagian dinyanyikan oleh sebagian kaum muslimin. Dan isinya seperti itu. Jadi isinya, wahai makhluk yang mulia. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali dirimu. Tatkala apa? Terjadinya bencana.
Kelanjutannya ada Bapak. Jadi disebutkan tidak ada bagimu tempat berlindung kecuali dirimu tatkala terjadi bencana yang merata. Pertanyaan Bapak, kalau kita menghadapi bencana, kita minta tolong pada siapa? Berlindung pada siapa? Pada Allah atau kepada Nabi? Di sini kepada Nabi. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini dan juga 2 bait setelahnya. Isinya juga mungkar juga Pak. Ya di antaranya yang sering kita singgung wa inna min judika dunya wa dharrataha. Ini kelanjutan yang di bawahnya. Sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu wahai Nabi yaitu dunia dan segala isinya. Jadi katanya dunia dan segala isinya ini pemberian Nabi atau pemberian Allah? Lihat. Kata penulis pemberian Nabi. Wa min ulumika ilmul lauhi wal qalami. Dan di antara pengetahuan yang engkau miliki wahai Nabi yaitu pengetahuan tentang lembaran takdir dan pena takdir. Jadi katanya Nabi ngerti tentang takdir manusia. Benar ini? Nah, lihat tuh. Nah, kalau Nabi tadi kan ada sahabat yang berkata atas kehendak Allah dan kehendak. Nabi langsung carikan, apa kamu ingin jadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Nabi berkata begitu. Maka bagaimana pula kalau Nabi mendengar ucapan qasidah tadi? Wahai makhluk yang mulia, tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali dirimu ketika terjadi bencana yang merata. Kalau Nabi dengar kira-kira bagaimana? Wah, lebih marah lagi ya. Dan 2 bait setelahnya Bapak ya. Dan ini sayangnya ini kasidah ini tersebar di tengah kaum muslimin. Maka kewajiban kita yang sudah tahu melarang saudara kita, keluarga kita yang mungkin masih ini. Karena Bapak, sebagian kaum muslimin beribadahnya pakai perasaan kayak lagi. Karena kayak gini kan dilantunkan, oh enak didengarnya, masa terlarang? Yang mereka nilai bukan isinya, tapi lantunannya enak didengar kok enak, masa itu terlarang? Jadi akhirnya apa? Nilainya pakai perasaan. Nah ini ya payah juga kalau gini Bapak. Kita nggak boleh beragama pakai perasaan ya. Perasaan itu bukan penentu ya. Wahyu yang menentukan ini benar atau salah. Bukan apa? Perasaan. Ya kita lanjut. Ar-rabi'atu, permasalahan keempat yang ada dalam bab tadi, anna hadza laisa minasyirkil akbar liqaulihi yamna'uni kadza wa kadza. Sesungguhnya tadi ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu atau ucapan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad ini bukan termasuk syirik besar. Kenapa? Karena Nabi menyatakan ada sesuatu yang menghalangiku untuk melarang kalian. Menghalanginya apa? Apa yang menyebabkan dia untuk ini? Menghalangi beliau untuk melarang apa? Malu, ya kan? Pertanyaannya, kalau memang itu syirik besar, apakah Nabi tidak berani larang? Gak mungkin, ya. Kalau syirik besar, beliau langsung larang. Tapi karena itu syirik kecil dan belum turun wahyu, maka Nabi pun malu untuk larang. Ya, jadi Bapak, ucapan tadi atas kehendak Allah dan kehendakmu ini bukan syirik besar, tapi syirik apa? Kecil ya. Tapi walaupun disebut syirik kecil, tetap saja itu syirik, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar ya, lebih besar daripada zina dan dosa judi dan dosa maksiat lainnya. Lalu berikutnya, al-khamisatu, permasalahan kelima, anna ru'yas salihata min aqsamil wahyi. Sesungguhnya mimpi yang benar, mimpi yang baik itu termasuk bagian dari wahyu. Termasuk bagian dari wahyu. Artinya Bapak, wahyu itu datang kepada Nabi bisa berupa datang malaikat Jibril lalu menyampaikan. Dan bisa juga lewat mimpi. Seperti contohnya mimpi Nabi siapa? Ibrahim kan? Nabi Ibrahim ketika mau nyembelih putranya Ismail, apakah datang Jibril? Ibrahim, sembelihlah putramu. Allah memerintahkanmu demikian. Apakah begitu? Iya, Zahran. Betul? Enggak kan? Terus bagaimana bisa mau nyembelih itu? Mimpi, dalam mimpi Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ini mimpi. Dan mimpi seorang Nabi tidak mungkin dari setan, tapi dari Allah. Berarti ini adalah wahyu dari Allah. Jelas Bapak ya?
Nah, begitu juga yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Beliau sebelum mendapatkan wahyu pertama kali, beliau itu selama 6 bulan mimpi, dan di pagi harinya beliau menyaksikan yang dalam mimpi ternyata terjadi. Jelas? Jadi dalam mimpi begini, pas pagi harinya besoknya loh, seperti yang ada dalam mimpi. Ini selama 6 bulan namanya. Nah, ini menunjukkan mimpi termasuk, mimpi yang baik ya, termasuk bagian dari wahyu. Artinya kalau seorang nabi mimpi baik, yaitu berarti wahyu dari Allah SWT. Lalu berikutnya, as-sadisatu, permasalahan ke-6, dan ini terakhir, annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dil ahkam. Sesungguhnya mimpi yang baik, mimpi yang bagus, kadang menjadi sebab disyariatkannya sebagian hukum syariat. Kadang ya. Ya contohnya tadi, mimpinya dalam yang mimpi siapa? Nabi atau sahabat? Sahabat kan? Terjadi. Lalu dikabarkan kepada Nabi, dan ternyata karena sebab mimpi itulah disyariatkan ini dan itu. Contohnya tadi, dalam mimpinya orang Yahudi menyatakan ucapan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad adalah syirik. Maka turunlah wahyu menyatakan, ya itu syirik. Artinya itu wahyu dari Allah untuk menyatakan ucapan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad adalah syirik. Atau seperti yang terjadi pada sahabat Abdullah bin Zaid. Dia mimpi, dalam mimpinya ada orang manggil sholat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Dia bangun dari tidurnya, dia sampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi akhirnya, oh yaudah, berarti kita manggil sholat dengan cara ini. Berarti itu apa namanya? Wahyu. Dan kadang menjadi sebab disyariatkannya suatu hukum. Ya, jelas Bapak ya? Dengan ini selesai kita dari bab perucapan seseorang atas kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, yaitu babu man sabbad dahr faqad adzallah. Bab siapa yang mencela masa waktu, maka sungguh ia telah menyakiti Allah. Ya, subhanakallahumma bihamdik.